Merhaba Askadashler, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan keempat yaitu Zamir Leri ve isim cümlesi. Apa itu Zamir Leri? Zamir Leri merupakan kata ganti orang dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Turki terdapat 6 kata ganti orang yang terdiri dari ben, saya, sen, kamu, o, dia, biz, kita atau kami, siz, kalian atau Anda, dan onlar yang berarti mereka. Ben, sen, dan o merupakan kata ganti orang yang bersifat tunggal, sedangkan biz, siz, dan onlar merupakan kata ganti orang yang bersifat jamak. Lalu, kalau isim jumlesi itu sendiri apa? Isim jumlesi merupakan frasa kata benda yang maknanya menggabungkan dua kata atau lebih dalam lingkup kata benda. Mari kita simak penjelasan berikut. Kishi eki. Apa itu kishi eki? Kishi eki merupakan imbuhan untuk menyatakan diri dalam bahasa Turki. Lalu, bagaimana dengan aturan penggunaannya? Teman-teman bisa lihat pada slide ini, saya telah menampilkan tabel yang berisi tentang aturan penggunaan kishi eki. Jadi, teman-teman bisa lihat pada setiap zamir memiliki aturan kishi eki yang berbeda. Namun, hal yang kembali harus diperhatikan adalah untuk menentukan kishi ekinya, kita harus kembali melihat huruf vokal terakhir dalam sebuah kata. Pada zamir ben dan sis terdapat huruf y. Kapan huruf y tersebut digunakan? Apabila akhir dari sebuah kata tersebut merupakan huruf vokal. Karena di dalam bahasa Turki tidak ada huruf vokal yang berdekatan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman kita bisa melihat atau menyimak materi selanjutnya. Olumlu, bentuk kalimat positif dalam bahasa Turki. Cara penggunaannya dengan menggunakan rumus zamir tambah isim tambah kishi eki. Contohnya, ben doktorum, saya seorang dokter. Ben merupakan zamir, dokter merupakan isim, dan merupakan kishi ekinya. Kenapa? Teman-teman, kita harus kembali mengingat aturan penggunaan kishi ekinya. Nah, karena zamirnya adalah ben yang merupakan kishi ekinya terdiri dari im, dan Nah, kita lihat lagi pada kata dokter, huruf vokal akhirnya adalah o, makanya kita gunakan kishi eki Jadi, ben doktorum merupakan saya seorang dokter. Begitu juga dengan sen doktorsun, kamu seorang dokter. O, dokter, karena pada zamir o tidak memiliki aturan kishi eki, maka kita bisa langsung menuliskan o dokter, dia seorang dokter. Biz dokterus, kami seorang dokter. Sis dokter sunus, kalian atau Anda seorang dokter. Dan onlar dokterlar, mereka seorang dokter. Seperti itu. Jadi kita harus lihat atau harus mengingat kishi ekinya untuk memasangkan zamir dan kishi ekinya. Selanjutnya, olumsuz, bentuk kalimat negatif dalam bahasa Turki. Rumusnya zamir tambah isim tambah deil tambah kishi eki. Contoh penggunaannya, ben mutlu deilim. Ben merupakan zamir, mutlu merupakan isim, deil tambah kishi eki. Karena pada kata deil huruf vokal akhirnya adalah i, maka kita tambahkan kishi eki sehingga artinya saya tidak bahagia. Begitu juga dengan sen mutlu deilsin. Sen merupakan zamir, mutlu merupakan isim, deil tambah kishi eki pada zamir sen, ya. Kita lihat pada
kata deil, huruf vokal akhirnya adalah i, maka kishi eki yang digunakan adalah sin. Kamu tidak bahagia. Begitu juga dengan o mutlu deil, dia tidak bahagia. Bis mutlu deilis, kami tidak bahagia. Sis mutlu deil sinis, kalian atau Anda tidak bahagia. Dan onlar mutlu deiler, mereka tidak bahagia. Selanjutnya, olumlu soru, bentuk pertanyaan positif dalam bahasa Turki. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi ada rumus zamir tambah isim tambah soru eki tambah kishi eki. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai soru eki atau imbuhan untuk pertanyaan. Pada slide ini saya sudah melampirkan soru eki atau cara penggunaan soru eki di sebelah. Jadi kita juga kembali melihat huruf vokal akhir dari sebuah kata. Contohnya, Ben dokter Muyum, apakah saya seorang dokter? Zamirnya Ben, isimnya dokter, soru ekinya karena huruf vokal terakhir dari dokter adalah huruf o, jadi soru ekinya kita gunakan mu tambah kishi eki yum. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam bahasa Turki tidak ada huruf vokal yang berdekatan, maka kita gunakan huruf y dalam zamir ben. Jadi ben dokter muyum, apakah saya seorang dokter? Begitu juga dengan sen dokter musun, apakah kamu seorang dokter? Zamirnya sen, isimnya dokter, soru ekinya mu karena huruf vokal akhirnya dokter adalah o, dan kishi eki pada subjek atau pada zamir sen adalah sun. Jadi kita gabungkan menjadi musun. Sen dokter musun, apakah kamu seorang dokter? Begitu juga dengan o doktermu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zamir o tidak memiliki aturan kishi eki, jadi bisa kita tulis o doktermu, apakah dia seorang dokter? Begitu juga dengan bis dokter muyus, apakah kami seorang dokter? Sis dokter musunus, apakah kalian seorang dokter? Atau onlar dokterlar me. Mohon maaf ya teman-teman, seharusnya dokterlar me, bukan dokterlarmi. Selanjutnya, olumsuz soru, bentuk pertanyaan negatif dalam bahasa Turki dengan rumus zamir tambah isim tambah deil tambah soru eki tambah kishi eki. Nah, contoh penggunaannya, ben mutlu deil miyim, apakah saya tidak bahagia? Ben merupakan zamir, mutlu merupakan isim, tambahkan kata deil, tambah soru eki, lalu tambah kishi eki. Karena pada kata deil huruf vokal akhirnya i, maka imbuhan soru ekinya juga mi, dan kishi ekinya kita tambahkan yim. Seperti kita ketahui bahwa dalam bahasa Turki tidak terdapat huruf vokal yang berdekatan, jadi kita gunakan juga huruf y pada zamir ben. Jadi katanya ben mutlu deil miyim, apakah saya tidak bahagia? Begitu juga dengan sen mutlu deil misin, apakah kamu tidak bahagia? O mutlu deil mi, apakah dia tidak bahagia? Bis mutlu deil miyis, apakah kami tidak bahagia? Sis mutlu deil misinis, apakah kalian tidak bahagia? Onlar mutlu deiler mi, apakah mereka tidak bahagia? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kishi ekinya kita harus melihat zamirnya apa, lalu huruf vokal terakhir isimnya apa. Nah, baru kita bisa menentukan kishi eki dalam sebuah kata. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Teşekkürler.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.